Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tabe selamat lingun alatai salam sujud karendem malempang adil katalino bacuramin kasurga basengat kajubata arus. Perkenalkan, saya mahasiswi Rif'a dari SMP Swasta Wanasawit. Di sini akan berbagi praktek baik tentang pembelajaran berdifferensiasi pada GTK inovatif. Selanjutnya, nah di sini kondisi SMP Swasta Wanasawit. Nah, di sini merupakan SMP yang ada di lingkungan perkebunan sawit. Perkebunan sawit di sana. Ada sekolah yang bernama SMP Swasta Wanasawit dengan kondisi siswanya yang sangat beragam. Berasal dari berbagai suku bangsa, berbagai daerah yang datang ke Kalimantan ini untuk tentunya bekerja, dan anak-anaknya di sini ada fasilitas sekolah di SMP Swasta Wanasawit. Nah, dengan keberagaman tadi itu, hal itu yang mendasari saya untuk melaksanakan pembelajaran berdifferensiasi pada materi iklim dan cuaca terhadap fenomena alam di kebun sawit pada kelas 8 mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kegiatan pembelajaran diawali dengan doa. Kemudian pemberian salam kepada guru. Dilanjutkan dengan ice breaking JEL IPS. Selanjutnya dilakukan asesmen awal pembelajaran untuk mengetahui tentang sejauh mana pemahaman siswa terkait materi yang akan diajarkan. Dari pemahaman tadi merupakan dasar untuk pembentukan kelompok di kelas tersebut ketika saat melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media Flashpoint. Terbentuklah sudah 3 kelompok yang nantinya akan melaksanakan kegiatan dalam pembelajaran. Selanjutnya menonton video bersama tentang produksi sawit. Selanjutnya, siswa dalam kelompoknya mendalami materi tentang cuaca dan iklim, mendiskusikannya dalam kelompok yang telah terbentuk. Di situ nantinya siswa dalam kelompok ada yang bertugas untuk membuat poster melalui media Canva nantinya, dan ada juga yang melaksanakan untuk persiapan wawancara dan menyiapkan berbagai pertanyaan yang nantinya akan digunakan wawancara kepada pemanen yang ada di lingkungan daerahnya. Selain itu juga mendesain poster terkait dengan pengaruh cuaca dan iklim yang ada di daerah perkebunan sawit. Untuk mendesain poster menggunakan media Canva, di mana di situ menggunakan penyesuaian dengan metode ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Tentunya dengan penyesuaian terhadap pengaruh cuaca dan iklim terhadap lingkungan yang ada di lingkungan perkebunan sawit, bagaimana pengaruhnya terhadap sawit yang ada. Selain poster juga mendesain untuk presentasi, di mana nantinya juga siswa menyampaikan hasil desainnya kepada rekan-rekannya semacam itu. Nah, selanjutnya selain poster juga mendesain presentasi tentang pengaruh cuaca dan iklim, yaitu disampaikan. Kelompok presentasi menyampaikan hasil desainnya yang telah didesain melalui Canva. Selanjutnya disambung oleh kelompok poster. Di sini juga kelompok poster menyampaikan hasil pengamatannya tentang cuaca dan iklim dan mendesain berupa poster disampaikan pada teman-temannya semacam itu. Dilanjutkan dengan wawancara terhadap pemain yang ada di lingkungan sekitar.
Kami dari grup presentasi ingin mempresentasikan hasil wawancara kami. Bersama kami, Bapak, perkenalkan, nama saya Kalista. Saya dapat tugas IPS dari guru saya untuk mewawancarakan pengaruh cuaca dan iklim terhadap hasil buah sawit yang dipanen. Boleh saya tahu nama Bapak? Nama Bapak Pak Fatha, asli dari Jawa Barat. Berapa lama Bapak telah bekerja sebagai pemanen sawit? Kalau di sini Bapak baru 1 tahun. Kalau di sini, kalau di Pulang Pisau 2 tahun. Apakah sering terjadi peristiwa cuaca ekstrim seperti banjir, kekeringan, atau angin puting beliung? Kalau banjir masih, kalau angin puting beliung nggak ada di sini. Jika ya, perubahan apa saja yang terjadi? Misalnya ukuran buah lebih kecil, kadar minyak lebih rendah. Dukungan apa yang dibutuhkan oleh para pemanen sawit untuk mendapat terus bekerja secara produktif di tengah perubahan iklim? Yang penting dari pemanen aku usulkan, Setelah semua kelompok presentasi dilakukan refleksi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra, kelas 8A dari SMPS Wanasawit, akan memberikan testimoni dalam pembelajaran IPS yang diterapkan oleh Ibu Mahsusi Rifah, bahwa Ibu Mahsusi Rifah telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran IPS, sehingga murid dalam belajar lebih menyenangkan sesuai potensi, sehingga lebih mudah memahami pelajaran IPS bermateri cuaca dan iklim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuhal Muhammad Hasan. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Mahsusi Rifah, seorang pengajar dari SMPS Wanasawit, mata pelajaran IPS. Berdasarkan pengamatan saya terhadap kualitas pembelajaran Bu Susi dalam pelaksanaan pembelajaran akhir-akhir ini, Ibu Mahsusi telah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini menjadikan pembelajaran lebih bervariatif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Tadi cerita praktek baik saya tentang pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan di SMP Swasta Wanasawit dengan materi cuaca dan iklim terhadap fenomena alam yang terjadi di lingkungan perkebunan sawit. Dengan pembelajaran tersebut, siswa merasa lebih nyaman dalam belajar dan secara real lebih tahu tentang kondisi sawit yang ada di perkebunan sawit di sini, yaitu di PT Wanasawit Subur Lestari 2. Nah, kondisi sawitnya bagaimana terhadap pengaruh adanya cuaca dan iklim yang terjadi di sini? Tentunya sangat berpengaruh sekali terhadap ketika saat musim hujan maupun musim kemarau. Nah, itu secara real siswa bisa mengetahui dengan pembelajaran berdiferensiasi ada untuk mengetahui bagaimana hasilnya panennya ketika pelaksanaannya. Ada juga yang mengamati video tentang cuaca dan iklim serta dampak pengaruhnya. Yang poin ketiga juga ada juga yang dari pengamatan video tadi membuat yang disampaikan pada saat presentasi. Dari hal yang dilakukan tadi itu merupakan diferensiasi proses dalam pembelajaran. Diferensiasinya menyampaikan saat presentasi dalam kelompoknya. Demikian tadi cerita praktek baik saya. Demikian tadi pembelajaran berdiferensiasi pada cuaca dan iklim di SMP Swasta Wanasawit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.